jumpa lagi di channel Naratif Jurnalisme Aktual Terpercaya. Di hari pertama jumpa kita di tahun 2026, akan diketengahkan informasi saran radikal Kepala L2 Dikti 14 untuk sarjana baru berhenti belajar dan beralih ke pembelajaran praktis. Langkah Bupati Sorong Selatan siapkan ASN unggul eksekusi visi misi daerah, dan peran prajurit TNI AD tingkatkan produktivitas pangan lokal. Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi 14 Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya Dr. Suryal Mofu minta 121 sarjana farmasi, sarjana keperawatan, sarjana teknologi laboratorium medis, sarjana ilmu kesehatan, dan profesi nurse yang baru diwisuda pertengahan Desember 2025 untuk berhenti belajar dan beralih ke pembelajaran seumur hidup. Karena pengetahuan formal saja tidak cukup untuk membekali diri berkompetisi di dunia kerja. Permintaan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi 14 Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya Dr. Suryal Mofu disampaikan menanggapi tuntutan pasar kerja dan perkembangan pribadi yang terus berubah sehingga membutuhkan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning di dunia saat ini. Otomatisasi teknologi baru atau pergeseran industri butuh adaptasi pembelajaran keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sarjana perlu menyesuaikan diri. Hari ini Bapak mau bilang buat kamu stop belajar, jangan belajar lagi. Mengapa saya katakan stop belajar? Karena hari ini kita tidak belajar, belajar terjadi pada kita. Hari ini kita tidak cari pintar, pintar cari kita. Hari ini kita hidup dengan dua otak. Otak pertama kita namanya biological brain. Kita lahir dengan itu. Kita bisa menyelesaikan pendidikan dengan dibekali oleh otak itu. Menuntut kita, membantu kita berpikir dan memproses berbagai informasi untuk kita. Tapi hari ini kita sudah bergantung pada otak kedua kita. Kita sudah hidup dengan otak kedua kita, second brain. Dan second brain itu adalah sistem repository digital yang sudah kita gunakan. Lebih sekarang disebut artificial intelligence. Jadi tanpa belajar terjadi pada kita. Yang harus kita hentikan adalah belajar yang terjadi terus-menerus pada kita. Kita harus hentikan. Karena melihat saja informasi masuk di otak. Mengalami informasi masuk di otak. Otak berproses. Dan kita telah menggunakan dua otak. Dan kita lebih bergantung pada otak kedua ini hari ini. Coba, siapa lupa pelajaran SD, SMP, SMA? Tinggal tanya Mama Google, selesai. Tinggal tanya Om AI, selesai. Itu artinya apa? Ada otak yang sudah siap membantu kita sepanjang waktu. Jadi tantangan kita hari ini bukan pada belajarnya. Stop belajar. Apa yang harus dilakukan? Kendalikanlah perhatian Anda. Attention. Attention is your most essential asset in the 21st century. Kata ahli-ahli manajemen modern. Aset terpenting hari ini di abad ini adalah perhatian. Siapa bisa mengendalikan perhatiannya, dia bisa mengendalikan hidupnya. Pembelajaran berkelanjutan memungkinkan menutup kesenjangan keterampilan praktis di perguruan tinggi, sehingga diperlukan untuk tetap relevan dalam karir yang berhubungan dengan teknologi. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu Esos yang baru untuk pertama kali menurut catatan Kepala LL Dikti hadir dalam wisuda perguruan tinggi swasta di tanah Papua, mengapresiasi kemajuan Stikes Papua Sorong yang oleh Ketua Stikes Dr. Martin Sagrim telah menelurkan 2.261 sarjana berbagai disiplin ilmu, menyatakan mendukung pengembangan fasilitas kampus. Kita punya spirit yang sama, ingin negeri ini maju. Provinsi ini, kita punya provinsi baru 3 tahun. Kita harap bahwa kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan semua pemangku kepentingan, terutama para perguruan tinggi,
harapkan supaya semakin kita wujudkan dalam bentuk-bentuk yang konkret. Karena kita berharap bahwa semua apapun yang akan kita lakukan ke depan, kebijakan apapun yang dihadirkan, itu yang selama ini kan orang pikir karena maunya kita. Saya mau begini, mau begini. Tapi yang sebenarnya kebijakan itu hadir sebagai bagian dari solusi. Maka perencanaan itu harus berbasis riset, harus berbasis data. Jadi saya setuju tadi kalau penelitian, pemetaan potensi penyakit, kebutuhan itu menjadi penting supaya kebijakan yang kita hadirkan itu memberikan solusi, memecahkan persoalan itu. Sebabnya perguruan tinggi harus diberi ruang yang cukup. Alumni kami yang hari ini sudah 2.621 orang. Artinya bahwa sumber daya manusia di bidang kesehatan kami Papua Barat, kami siap mendukung dan kami hormat siap untuk membantu Bapak di dalam menjalankan bangunan 5 tahun ke depan. Saat ini kami speaker Papua Sorong punya 12 orang mengikuti program doktor. Yang satu di doktor farmasi di Inggris, dia sudah mau pulang buat penelitian. Ya. Ada dokter di Universitas Indonesia, ada dokter di UGM, Unif Semarang itu Pak Hansen. Pak Hansen itu dosen kami, dan dia sekolah S2 di Semarang. Saya sedikit saya biayai. Di tahun 2025 ini, pada bulan Maret, 4 orang dari Jerman datang di tempat ini. Mereka mencari lulusan dari Stikes Papua sebanyak 51 orang. Bukan 50 tapi 51 orang. Dan kami bilang mungkin lulusan itu tidak ada di sini. Mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kami bisa mencari lulusan ini di Medan, di Jakarta, di Jawa, di sekitar di Sulawesi. Tapi kami diberi ilham khusus, kami harus datang mengikuti Stikes Papua Sorong. Yang ikut tes Ibu Direktur Cendrawasih Training Center, Ibu Irma sebagai penghubung, hanya merekrut 9 orang yang ikut tes. Dari Stikes Papua Sorong lulus 3 orang dan 1 kerja di Jerman. Tepuk tangan itu buat kita. Dan di Stikes Papua Sorong ini ada 6 program studi. Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah mengapresiasi langkah Bupati Sorong Selatan memprogramkan manajemen talenta karena mengerti akan tuntutan zaman. Apresiasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah disampaikan pada launching program manajemen talenta Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak di lapangan Trinarti akhir Desember 2025 untuk mencetak ASN profesional, adaptif, dan berdaya saing mengeksekusi visi misi daerah. Alasannya karena manajemen talenta merupakan kunci reformasi birokrasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai terbaik mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Masyarakat Sorong Selatan bersyukur punya pimpinan yang visioner. Ibu Bupati berpikir jauh ke depan. Ketika yang lain belum memikirkan, Ibu Bupati sudah melangkah jauh didukung oleh Bapak Wakil Bupati. Apa yang beliau siapkan? Yaitu manajemen talenta. Manajemen talenta, Ibu Bapak, sahabatku semua, para ASN, ini adalah metode terbaik yang dipakai di semua negara maju untuk menempatkan ASN terbaik dalam posisi jabatan terbaik.
Gunanya adalah agar visi misi Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, visi misi Pemda Sorong Selatan bisa segera terwujud. Jadi titip, Singapura itu negara yang tidak punya kekayaan alam apapun, tidak punya. Singapura semuanya beli air, beli sayur, beli buah, beli, tidak punya lahan pertanian. Tapi karena SDM-nya disekolahkan terus, dididik terus, maka di Singapura tidak punya apa-apa, tapi semua ada di Singapura. Jadi mudah-mudahan 15 tahun ke depan semuanya akan ada di Sorong Selatan. Sumber daya manusia. Kalau saya rangkum yang dilakukan oleh Ibu Bupati, itu ingin mewariskan mata air kebahagiaan dan tidak ingin mewariskan air mata penderitaan. Launching program manajemen talenta diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung asesmen dan penyerahan bantuan Pemda kepada Stikes Papua Sorong dan bantuan dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada siswa Sorong Selatan. Kepala Dinas Pertanian Sorong Selatan Yonatan Tesia SCMC berharap kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan di Sorong Selatan membantu pendampingan teknis pembukaan 3.000 lahan tidur menjadi lahan produktif. Harapan Kepala Dinas Pertanian Sorong Selatan Yonatan Tesia disampaikan menanggapi kehadiran 500 Batalion Teritorial Pembangunan di Sorong Selatan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan lokal. Ditemui selesai menghadiri rangkaian peletakan batu pertama pembangunan gedung asesmen dan launching program manajemen talenta Bupati Sorong Selatan, alumni S2 Universitas Satyagama Jakarta ini menandaskan kendala petani sorsel dengan akses modal terbatas, keterbatasan teknologi, dan perubahan iklim yang menyebabkan petani tidak bisa mengolah 300 lahan tidur bisa diatasi dengan kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan yang secara bertahap akan ditingkatkan jumlah personilnya di Sorong Selatan. Bertani kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan kehadiran Batalion Pertanian di Kabupaten Sorong Selatan, kami merasa bersyukur dan menyampaikan terima kasih. Ini kita berharap dengan penanaman jagung ini kan bisa memberikan produksi yang cukup tinggi bagi Kabupaten Sorong Selatan, selain daripada padi. Cukup. Prajurit TNI AD yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis pertanian diharapkan dapat membantu pendampingan teknis untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal di Sorong Selatan dengan pembukaan lahan-lahan tidur. Tahun 2026 yang telah kita masuki, biarlah menjadi tahun keberanian dan pencapaian dari apa yang telah dilakukan di tahun 2025. Karena setiap langkah kecil akan mendekatkan kita pada mimpi besar. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.